Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Kalbi, NIM 200608501016 dari jurusan Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Junaida selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Antropologi Kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan ulang dari setiap kelompok yang telah presentasi di mata kuliah ini. Saya akan membacakan setiap makalah yang saya peroleh dari setiap kelompok yang telah presentasi sebelumnya. Ada 7 kelompok yang telah presentasi dan saya akan menjelaskannya atau menyampaikan ulang satu persatu makalah dari setiap kelompok tersebut. Saya akan memulainya dari kelompok Ethnosains yang disusun oleh kelompok 1. Pada bagian bab awal, di sini menyampaikan suatu pengertian kata dari Ethnosains. Saya akan bacakan. Kata Ethnosains berasal dari kata ethnos, bahasa Yunani yang berarti bangsa, dan scientia, bahasa Latin artinya pengetahuan. Oleh sebab itu, Ethnosains merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu komunitas budaya. Kemudian ilmu ini mempelajari atau mengkaji sistem, pengetahuan, dan tipe-tipe kognitif budaya tertentu. Penekanan pada pengetahuan asli dan khas dari suatu komunitas budaya. Menurut Sudarmin tahun 2015, Ethnosains merupakan pendekatan pembelajaran yang mengimplementasikan budaya daerah atau kearifan lokal sebagai objek pembelajaran sains. Ethnosains dapat didefinisikan sebagai perangkat ilmu, pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau suku bangsa yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu serta mengikuti prosedur tertentu yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat tertentu dan kebenarannya dapat diuji secara empiris. Menurut Henrietta L. 1998, Ethnosains adalah pengkajian budaya yang berusaha memahami bagaimana pribumi memahami alam mereka. Pribumi biasanya memiliki ideologi dan falsafah hidup yang mempengaruhi mereka mempertahankan hidup. Atas dasar ini, dapat dinyatakan bahwa Ethnosains merupakan salah satu bentuk etnografi baru, the new ethnography. Melalui Ethnosains, sebenarnya peneliti budaya justru akan mampu membangun teori yang grassroots dan tidak harus mengadopsi teori budaya barat yang belum tentu relevan. Awal bab 2 bagian pembahasan. Di sini menjelaskan ulang pengertian dari Ethnosains. Ethnosains adalah pengetahuan yang telah ada atau dimiliki suatu bangsa atau subkultur tertentu. Ethnosains lebih mengarah kepada sistem pengetahuan yang khas dari suatu masyarakat yang membedakannya dengan masyarakat lain. Dalam cakupan pengetahuan yang begitu luas, maka seorang antropolog biasanya hanya menggali beberapa bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut Brookman tahun 1964, istilah The New Ethnography lebih menekankan pada prosedur-prosedur yang memberikan pernyataan-pernyataan yang dapat ditiru, replicable, dan valid. Ia merasa cara sebelum Ethnosains kurang replicable, sehingga hasilnya tidak dapat dibandingkan. Penggambaran yang dilakukan pun sangat berbeda, mulai dari penggambaran skema-skema, tabel-tabel berbeda dari sebelumnya, taksonomi dan sebagainya, serta cara menganalisis yang lebih baru. Menyebut Ethnosains sebagai kognitif antropologi.
dengan menekankan pada data-data yang dihasilkan adalah data kognitif, di mana data-data tersebut dapat mencerminkan secara nyata apa yang terjadi dalam pikiran masyarakat yang diteliti. Berbeda dengan Goodenough tahun 1964 yang menyebutnya descriptive semantics dan Spreadley tahun 1979 ethnography semantics. Istilah tersebut digunakan dalam etnografi mereka yang dianggap memberikan makna-makna yang lebih hidup atau dasar makna yang diberikan oleh masyarakat yang diteliti. Etnosense di sini bertujuan memberikan gambaran tentang masyarakat melalui perspektif masyarakat itu sendiri. Antropolog mencoba memandang gejala sosial bukan dari kacamata subjektifnya, melainkan dari perspektif masyarakat. Ahimsa Putra tahun 1985. Objeknya disebut sebagai tineliti, yaitu pelaku budaya atau subjek yang diteliti menurut Ahimsa Putra. Peneliti tidak akan menilai suatu fenomena melainkan menurut sudut pandang tineliti, baik itu benar atau salah, baik atau buruk, dan logis atau tidak logis. Asumsi dasar etnoscience adalah lingkungan yang bersifat kultural, karena lingkungan yang sama dapat dilihat secara berbeda oleh masyarakat di luar tineliti. Dalam antropologi, terutama perkembangan etnoscience, muncul 3 kelompok dengan fokus pada aspeknya masing-masing. Pertama, gejala materi yang dianggap penting dan bagaimana masyarakat mengorganisasinya dalam sistem ilmu pengetahuan. Kedua, perhatikan kepada aturan-aturan kategorisasi sosial yang digunakan dalam interaksi masyarakat. Ketiga, landasan teori tentang makna untuk memahami suatu titik tema kebudayaan. Keempat, ketiga kategori inilah yang mendukung para antropolog dalam merumuskan atau mendefinisikan kebudayaan. Baik, itulah tadi makalah dari kelompok 1 tentang etnoscience. Saat ini saya akan membaca dari kelompok 6, yaitu kelompok saya sendiri yang berjudul feminisme. Feminisme adalah sebuah gerakan yang berkembang pesat sejak awal gerakan ini muncul pada pertengahan abad ke-18. Feminisme memang tidak serta-merta mengarah pada filsafat. Feminisme erat kaitannya dengan gerakan politik yang memperjuangkan kesetaraan hak dengan kesetaraan hak. Konsep feminisme mulai dirancang sedemikian rupa sehingga membuat perempuan berdiri sama tinggi dengan laki-laki. Di abad ke-21 ini, perempuan diperbolehkan berpendidikan tinggi, memegang jabatan politik, berkarir, bahkan memilih sikap hidup untuk memiliki anak ataupun tidak memiliki anak. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan kondisi perempuan sebelum adanya gerakan feminisme. Pada saat itu, perempuan jarang terlihat di depan publik. Mereka hanya ditugaskan untuk berdiam diri di rumah dan mengerjakan pekerjaan domestik sebagai ibu rumah tangga. Dalam pengertian feminisme, para feminis berbeda pendapat mengenai hal tersebut, karena feminisme tidak mengambil dasar konseptual dan teoritis dari rumusan teori tunggal. Karena itu definisi feminisme selalu berubah-ubah sesuai dengan realitas sosiokultural yang melatar belakanginya, tingkat kesadaran, persepsi, serta tindakan yang dilakukan oleh feminis itu sendiri. Istilah feminisme ditinjau secara etimologis, berasal dari bahasa Latin femina yang berarti perempuan. Kata tersebut diadopsi dan digunakan oleh berbagai bahasa di dunia. Dalam bahasa Prancis yang digunakan kata femme untuk menyebut perempuan, feminitas dan maskulinitas dalam arti sosial, gender, dan psikologis harus dibedakan dengan istilah male, laki-laki, dan female, perempuan, dalam arti biologis, seks, atau jenis kelamin. Dalam hal ini, istilah feminisme terasa lebih dekat dengan feminin, sehingga tidak jarang feminisme seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum feminin. Feminisme adalah sebuah kata yang sebenarnya tidak mempunyai arti pasti yang dapat diformulasikan sebagai definisi, karena setiap gerakan feminisme memiliki kepentingan masing-masing yang ingin diperjuangkan. Namun jika dilihat secara umum, feminisme menurut KBBI adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan perempuan.
Secara umum, feminisme Islam adalah alat analisis maupun gerakan yang bersifat historis dan kontekstual sesuai dengan kesadaran baru yang berkembang dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejajaran. Para feminis muslim ini menuduh adanya kecenderungan misoginis dan patriarki di dalam penafsiran teks-teks keagamaan klasik sehingga menghasilkan tafsir-tafsir keagamaan yang bias kepentingan laki-laki. Sejarah feminisme. Sejarah tentang feminisme dapat dilacak perjalanannya dengan faktor kelahirannya dengan tujuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Lahirnya gerakan feminisme tidak terlepas dari tingkat pendidikan, kesadaran, kelas sosial, sosiokultural, dan sebagainya. Lahirnya gerakan feminisme berawal dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasikan. Tidak hanya itu, gerakan ini muncul karena dalam sistem masyarakat patriarki, kaum laki-laki mendominasi di berbagai aspek dan adanya pensubordinasian perlakuan-perlakuan seperti ini yang menimbulkan perempuan berkumpul dan membuat aksi sehingga melahirkan gerakan feminisme. Feminisme secara global terbagi atas 3 tahap, yaitu feminisme gelombang pertama dari abad 18 sampai ke tahun 1960, feminisme gelombang kedua setelah 1960, dan feminisme gelombang ketiga atau yang disebut dengan post-feminisme. Dampak dari feminisme adalah dampak positifnya. Feminisme adalah sebagai organisasi yang menyatakan aksi perjuangan untuk memperoleh keadilan. Peran perempuan dalam berbagai bidang yang selama ini seperti tidak terlihat mulai bermunculan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Perempuan akan hadir sebagai sosok manusia yang mampu bersaing dengan laki-laki. Dampak negatifnya, dengan kemunculan kata feminisme, tak jarang ada perempuan yang menggunakannya untuk mengabaikan kodrat mereka sebagai perempuan. Sifat independen yang berlebihan membuat mereka berpikir bahwa mereka merupakan beban dan melahirkan anak akan menambah rumit hidup mereka. Dampak kemiskinan yang banyak melanda perempuan juga menjadikan mereka bersedia untuk bekerja apa saja, contohnya pekerja seks komersial. Mereka menggunakan tubuhnya sebagai alat untuk menarik konsumen yang menjadikannya hina dan dapat menurunkan derajatnya di bawah garis kemanusiaan. Idea dari Max Weber yang justru merendahkan derajat kemanusiaan. Selain itu, kebudayaan bersifat kontekstual dan mengandung makna publik, sebab diterima oleh semua pelaku kebudayaan karena sesuai, berkembang dan dikembangkan oleh pelaku kebudayaan di sekitar lingkungan sosialisasi mereka. Oleh sebab itu, menurut Gertz, untuk mendekati memahami suatu peristiwa sosial di tengah kelompok masyarakat yang mempraktikkan kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan yang ada di dalamnya, harus dicari melalui hubungan sebab akibat dan memahami makna yang dihayati pada lingkungan peristiwa sosial itu terjadi. Di samping itu, menurut Gertz, ada pengaruh sebab akibat antara konsep kebudayaan dan konsep manusia. Suatu konsep kebudayaan yang diciptakan oleh penciptanya kemudian dipertahankan secara turun-temurun, akan membawa pengaruh pada konsep manusia yang kemudian. Atau apapun yang dilakukan oleh manusia kini yang menerima dan meneruskan konsep kebudayaan dan para pendahulunya dipengaruhi oleh konsep kebudayaan yang dijalankannya. Melalui tafsiran kebudayaan, Gertz melakukan pendekatan dari hal yang umum, kemudian dibawa pada pemahaman yang khusus. Di sini ia memberikan contoh dan perhatian khusus pada praktek-praktek kebudayaan dan unsur-unsurnya, kehidupan religius dan tatanan kultural religius masyarakat Bali yang kuat. Gertz yang mendukung ide-ide dari Max Weber menjadikan manusia berbudaya seakan binatang yang terperangkap. Jika demikian, maka manusia justru tidak bisa mempunyai upaya untuk keluar atau bebas dari perangkap kebudayaan. Ia hanya bisa menunggu bantuan dari luar untuk membebaskannya. Jika tidak ada, maka ia akan mati dalam perangkap tersebut. Padahal dalam bagian lain dalam tafsir kebudayaan, Gertz menguraikan tentang adanya evolusi pemikiran. Ini berarti jika manusia mengalami perkembangan pemikiran peralihan atau perubahan konsep karena pengaruh dari luar, maka tentu saja ia mampu keluar dari perangkap yang menjeratnya atau ada di sekitarnya selain itu. Gertz juga tidak menguraikan dan memberi
perbedaan antara konsep kebudayaan dan konsep manusia. Ia hanya menunjukkan adanya dampak yang diakibatkan oleh konsep kebudayaan terhadap konsep manusia. Ini berarti manusia mendapatkan dampak-dampak yang buruk maupun baik dari kebudayaan. Baik, itulah dari makalah dari kelompok 2 mengenai tafsir kebudayaan. Saya akan lanjut pada kelompok 3. Baik, saya akan melanjutkan tadi dari kelompok 3 yang judulnya postmodernisme. Postmodernisme adalah sebuah pandangan, kerangka pemikiran atau aliran filsafat yang berkaitan dengan sikap dan cara berpikir yang muncul di abad ke-20 daripada pemikir dunia yang tentu saja keberadaannya sangat mempengaruhi perkembangan dan kebudayaan manusia. Penerapan postmodernisme pun telah dilakukan dalam berbagai bidang seperti seni, arsitektur, musik, film, dan teater. Sedangkan para ahli sepakat bahwa postmodernisme bisa mengatasi krisis-krisis sosial yang terjadi, sehingga pemikiran ini pun telah mempengaruhi hampir sebagian besar kehidupan manusia. Namun sebagian yang lain tidak jarang meragukan kemampuan pendekatan postmodernisme ini, sebagaimana yang ditulis James dalam bukunya Studi Kebudayaan, yaitu postmodernisme tidak menawarkan cara-cara alternatif untuk mengetahui dari mana kita bisa menghadapi dan menghargai sesuatu yang baru secara layak, tetapi menyindir wacana dengan terus-menerus membabat epistemologi yang ada dan menghadirkan penurunan dan pelemahan pengaruh penjelasan-penjelasan yang didasarkan atas kualitas wacana yang sama sekali tidak istimewa. James 2013. Definisi postmodernisme secara harfiah berarti setelah modern. Istilah modern yang berarti zaman baru berasal dari bahasa Latin modernus yang telah digunakan sejak abad ke-5 Masehi untuk menunjuk batas antara era kekuasaan agama Kristen dan era paganisme Romawi. Istilah ini kemudian berkembang menjadi beberapa istilah turunan yang kesemuanya menunjuk pada suatu kurun sejarah setelah era abad pertengahan. Beberapa istilah tersebut adalah modernitas, modernisasi, dan modernisme. Dalam penggunaannya, seringkali terjadi tumpang tindih dan simplifikasi pengertian di antara berbagai istilah ini. Meskipun demikian, diterima suatu kenyataan bahwa yang diacu oleh istilah-istilah ini adalah suatu era kebudayaan baru yang ditegakkan oleh rasio, subjek, dan wacana antropomorfisme. Sementara itu, istilah modernity, diartikan sebagai kondisi sosial budaya masyarakat modern. Istilah ini sekaligus menggambarkan hubungan antara masa kini dan masa silam, serta sebagai kurun sejarah yang berbeda, di mana modernitas lebih superior dibanding masa sebelumnya. Ciri-ciri postmodernisme. Dalam buku Amin Abdullah yang berjudul Falsafah Kalam di Era Postmodernisme, menyatakan bahwa ciri-ciri pemikiran postmodernisme adalah dekonstruktif. Hampir semua bangunan atau konstruksi dasar keilmuan yang telah mapan dalam era modern, baik dalam bidang sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, bahkan juga ilmu-ilmu kealaman yang selama ini ternyata dipertanyakan ulang oleh postmodernisme. Hal ini terjadi karena teori tersebut dianggap menutup munculnya teori-teori lain yang barangkali jauh lebih dapat membantu memahami realitas dan pemecahan masalah. Jadi klaim adanya teori-teori yang baku, standar, yang tidak dapat diganggu-gugat, itulah yang ditentang oleh pemikir postmodernisme. Ciri postmodernisme yang lain adalah berwatak relativisme, artinya pemikiran postmodernisme dalam hal realitas budaya, nilai-nilai, kepercayaan, dan lainnya tergambar dalam teori-teori yang dikembangkan oleh disiplin ilmu antropologi. Dalam pandangan antropologi, tidak ada budaya yang sama dan sebangun antara satu dengan yang lain. Seperti budaya Amerika jelas berbeda dengan Indonesia.
maka nilai-nilai budaya jelas sangat beraneka ragam sesuai dengan latar belakang sejarah, geografis, dan sebagainya. Menurut sebagian teoritisi sosial kontemporer, postmodernisme mendorong terjadinya krisis representasi dalam ilmu-ilmu kemanusiaan. Dalam antropologi, keadaan ini mendorong meningkatnya ketidakpastian cara yang tepat dalam memaparkan realitas sosial, merosotnya kepercayaan atas paradigma ilmiah yang ada, dan rasa keraguan yang mendalam terhadap metanaratif yang merupakan karakter ilmu-ilmu kemanusiaan pada abad ke-20 ini. Itulah tadi penjelasan ulang dari saya dari kelompok 3 tadi mengenai postmodernisme. Saya lanjut ke kelompok keempat mengenai materialisme budaya. Budaya materialistis adalah budaya yang menjadikan materi sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup dengan kepemilikan dan interaksi dengan materi. Menurut Richins dan Dawson tahun 1992, yang dimaksud dengan materialisme ialah sekumpulan keyakinan tentang pentingnya kepemilikan di dalam kehidupan seseorang. Materialisme kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari nama Marvin Harris yang mengusulkan nama pendekatan itu sendiri. Harris menyatakan bahwa materialisme kebudayaan atau teori umum apapun seperti Marxisme atau strukturalisme adalah suatu kumpulan konsep dan orientasi teoritis yang tidak sendirinya dapat diuji atau cenderung dibuktikan secara empiris, melainkan teori-teori umum berlaku sebagai pedoman bagi dibangunnya konstruksi hipotesis yang dapat diuji yang terkait dengan bukti-bukti melalui kumpulan data-data. Harris berpendapat bahwa materialisme kebudayaan sebagai suatu teori umum mungkin kondusif bagi dibangunnya hipotesis, namun tidaklah dapat diprediksi sebelumnya seberapa besar mungkin keberhasilannya. Materialisme kebudayaan Harris dilandasi Marx, tetapi berbeda dengan Marxisme, ia sangat menganjurkan agar memberikan prioritas bagi suatu strategi penelitian yang terdiri dari awal dari kajian mengenai basis, infrastruktur, kemudian struktur, dan akhirnya suprastruktur. Perbedaan yang lain antara Marxisme dan materialisme kebudayaan adalah materialisme kebudayaan mengemukakan hipotesis bahwa perilaku manusia dikontrol oleh persyaratan kebutuhan protein, energi, atau faktor-faktor alamiah lainnya. Metodologi materialisme kebudayaan terletak pada metode ilmiah dan aturan-aturannya dalam menghimpun data, memverifikasi hipotesis, dan mengembangkan analisis logika dan pembuktian yang tepat. Prinsip umum yang dipegang mengenai materialisme kebudayaan adalah budaya dikembangkan oleh suatu masyarakat berdasarkan pada materi benda yang dimilikinya. Selain itu, materialisme kebudayaan berbanding lurus dengan benda-benda yang dimiliki suatu masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, dan kebudayaan berkembang seiring dengan berkembangnya pemikiran manusia. Karakteristik materialisme budaya adalah sebuah paradigma yang prinsip-prinsipnya tampak relevan bagi tata laku penyelenggaraan riset dan pengembangan teori dalam seluruh bidang dan subbidang antropologi. Bagi kaum materialis budaya, apakah mereka seorang antropolog budaya, arkeolog, antropolog biologi, atau ahli bahasa, pengalaman intelektual utama antropologi bukanlah etnografi, tetapi pertukaran data dan teori di antara bidang dan subbidang yang berbeda-beda yang terkait dengan studi global komparatif, diakronis, dan sinkronis tentang umat manusia dan studi-studi lainnya. Menurut Marvin Harris, materialisme budaya didasarkan pada prinsip-prinsip epistemologis tertentu yang dipegang secara umum oleh semua disiplin yang mengklaim memiliki pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu dapat
melalui operasi-operasi yang bisa diulang dalam replikabel dan terbuka publik, yaitu lewat observasi dan transformasi logis. Pada kesimpulan materialisme budaya, kelompok keempat, materialisme budaya merupakan sebuah pendekatan yang berangkat dari konsep materialismenya Marx. Materialisme ini selalu dikaitkan dengan nama Marvin Harris yang mengusulkan nama pendekatan itu sendiri. Pendekatan ini didasarkan pada konsep bahwa kondisi-kondisi materi masyarakat menentukan kesadaran manusia, bukan sebaliknya. Ya, itulah dari tadi pembacaan ulang dari saya dari kelompok 4 yang berjudul materialisme budaya. Ya, saya lanjut ke kelompok 5 yang berjudul feminisme. Tadi salah baca, mungkin makalah yang saya baca sebelumnya tentang materialisme budaya merupakan kelompok 5 dan